Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala aidan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala ta'ala aidan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu maulanal azim. Tuan rumah termasuk besan saya, yaitu Bapak Haji Yanto beserta keluarga dan guru kita Ustadz Abdul Aziz, semoga beliau selalu sehat walafiat, dan Ustadz Muhammad Ali saudara saya, dan ada juga siapa tadi, Ustadz Sirojudin, juga Ustadz Mantu Nurius. Banyak nih jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya cintai, pemuda sekalian. Malam hari ini kita diundang dalam rangka haul Ibunda Nurlela, istri Bapak Yono, Bapak Yanto, sudah hampir 10 atau 9 tahun ya, 10 tahun. Jamaah sekalian, kalau orang yang sudah meninggal dunia udah gak ada hitungan tahun, hari dan bulan. Kalau orang yang dalam kubur udah gak ada hitungan lagi berapa lamanya, berapa bulan, gak ada. Yang masih ada hitungan 1 hari, 2 hari, sebulan, setahun, 3 tahun, kita yang masih hidup di dunia ini. Kenapa pertanyaannya? Kita masih ada matahari. Matahari kalau ada namanya pagi atau siang. Matahari kalau ada namanya pagi atau siang. Selama 12 jam ada matahari, pagi jam 6 sampai jam 6 lagi, itu namanya siang atau sore. Kalau sudah jam 6 sore sampai besok jam 6 pagi, ini gelap dunia ini. Karena nggak ada matahari. Perputaran satu hari 24 jam. Karena ada siang, ada malam. Karena ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Nah, orang dikubur nggak ada gelap, nggak ada terang. Hitungannya gimana? Oh, lain udah, bukan hitungan dunia. Hitungan orang dunia 10 tahun. Hitungan orang dunia, Pak Yanto dan keluarga anak-anaknya udah 10 tahun ditinggalin sama ibu. Ibu Nurlela udah 10 tahun. Kata yang hidup udah lama. Kata yang hidup nih udah lama. Kata yang hidup udah lama. Kata yang mati belum tentu lama. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi alam yang sekarang kita berada ini namanya alam dunia. Alam dekat. Dunia itu alam dekat. Alam mata'ul ghurur, alam yang penipu. Senang tapi tipuan. Ketawa, enggak selamanya ketawa. Muda, enggak selama muda. Kita punya guru Ustadz Abdul Aziz dulu 30 tahun yang lalu paling gagah, paling hebat. Dulu. Saya dulu anak-anak. Dulu. Jadi sampai Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi zaman. Ini kita udah berada di demi masa, demi zaman. Perputaran masa baru ini masa tahun 2026. Tahun. Dari Nabi Isa ke kita udah 2026. Dari Nabi Isa ke kita nih udah 2026 tahun. Kehitung Nabi Ibrahim udah puluhan ribu. Ke Nabi Adam
ini dunia ini hitungan pakai hari dan siang ribuan tahun. Tapi kalau hitungan Allah itu satu hari baru 1000 tahun. Nah jamaah, ini maaf ini. Kita sekarang berada di alam yang perhitungan hari sekarang malam. Sekarang almanak kita ini hitungan kita nih, hitungan kita yang masih hidup, hitungan almanak baru ini nih. Baru 3 hari. Tahun 2025, almanak 2025, almanak 2025 udah nggak pakai. Itulah dunia. Kalau itu udah nggak pakai, timbul namanya baru. Ini 2026. Jadi jamaah maksud saya kemana ini? Maksud saya bahwasanya kita di dunia ini berubah. Ad-dunya yataghayyar. Dunia berubah. Yang dulu tua, lama-lama pikun, mati. Yang dulu anak-anak, sekarang pemuda. Tuh pemain-pemain robana tuh. Yang tadi mau mukul robana, dulu anak-anak, sekarang pemuda. Nanti lama-lama jadi orang tua, punya anak dah. Kita yang udah begini nih, tambah umur bukan bikin tambah gagah. Dengkul sakit, muka pada meleot, gigi pada copot. Kenapa? Dunia gak stabil. Cendana dulu dikenal di Indonesia orang terkaya. Sekarang gak kedengeran tuh. Dulu kita gak ada yang putih. Berubah sekarang. Rambut atas rambut bawah pada putih sekarang. Siapa yang kelir itu? Nah oleh karena itu bahwa Allah mengatakan kalau selama kita ini bertekuk lutut sama dunia mulu, dunia itu awalu nikmah wa akhiru nikmah. Dunia yang awalnya dong enak, ujung-ujung gak enak. Tapi ingat, orang banyak bertekuk lutut sibuk sama dunia, lupa sama akhirat. Jadi saya ngajak bahwa Ibu Nurlela berada di alam barzah menurut perhitungan kita udah 10 tahun. Gimana nanti kita masuk kubur? Satu saat kita masuk kubur. Nah, ini saya cuma nyampein untuk kita kerjain ini. Man arada ayyanjua min adzabil qabri falyulazim arba'ata asya'a. Siapa yang ingin masuk kuburnya selamat, tentram, bahagia, nggak dapatin panas, nggak dapatin hufratan min hufarin niran, nggak dapatin yang namanya dalam kitabnya Habib Usman namanya ular sujaul akro, nggak mendapatkan bentakan malaikat, karena malaikat juga bentak. Malaikatun giladun syidad. Malaikat yang bengis-bengis, malaikat yang kejam-kejam bakal terjadi bagi orang-orang yang innal fujara lafi jahim, yang pada bandel-bandel, yang kalau tahlil pakai peci padahal gapleknya paling demen, sembahyang gak pernah ngerjain, sholat jamaah gak mau. Banyak gak di Indonesia yang begitu, yang pura-pura jadi orang bener, pakai peci hitam, pakai jas. Kalau baru datang harus teng dong deng dung, teteng dong deng dung. Wah, kalau pakai waktu dia janji pakai Al-Quran. Tapi kenapa hubungan yang bakal nyenangin akhirat satu diantaranya apa tadi itu? Muhafadzatus sholawat. Orang yang bahagia, orang yang hidupnya di dunia bahagia, sibuk nggak melupakan sholat 5 waktu. Kadang-kadang mohon maaf jamaah, semakin tua kadang-kadang makin males. Kita 5 waktu jangan dianggap udah komplit. Ayo coba-cobain. Ayo coba-cobain. Ayo coba-cobain, paksa-paksain. Tengah malam kita butuh sama Allah. Kita butuh, kita ngadu sama Allah. Keadaan kita bagaimana, keadaan anak kita gimana, keadaan cucu kita. Ini zaman sekarang ini orang udah lupa sama sholat. Kalau kita nih yang di hadapan saya ini semuanya nih muka-muka alhamdulillah. Yang akimis sholat, yang sholatnya udah stabil dah, nggak bakal dilalaikan. Kita bukan lihat di kita doang, kita lihat yang doa kita apa tuh? Rabbi ja'alni muqimas shalah, lanjutan apa? Wa min turunan kita jemaah. Anak kita itu bagaimana? Kalau kita sih alhamdulillah nih,
Ini muka-muka yang gak pernah ninggalin sholat. Ini sukses orang tua kita dulu. Babaknya kita sukses, digebugin kita, dipencet kita, dicubit kita, diempos kita. Sehingga kita takut ninggalin sholat. Sukses mereka tuh, galak mereka. Akibatnya kita sekarang jadi orang-orang yang memperhatiin sholat. Nah sekarang yang prihatin, yang selalu saya sampaikan di mana-mana, bukan kita orang tua yang sekarang adanya pada nyender. Yang kita prihatin sedih nih, jatuh di cucu saya, jatuh di cucu kita, jatuh di anak kita. Yang sekarang ini HP mereka udah, waduh, lupa sholat maghrib, gak diperhatiin sama bapaknya sholat isya, subuh gak dibangunin. Kalau kita udah orang sorga dah, tuh Bang Haji Ali kelihatan mukanya orang sorga. Dia kemarin dari Kalimantan, itu haul terbesar di Indonesia. Haul terbesar di Indonesia. Waduh, kalah Tanggul, kalah di mana tuh Jawa Timur, ya. Itu haul besar. Dan orang-orang sana pada cinta sama ulama, subhanallah. Udah dah. Yang kita bukan kitanya kita nih. Kita selalu suruh Allah bukan diri kita kadang-kadang. Selalu berkaitan ke belakang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina kita jemaah. Kalau kita udah jelas dah dari muka kelihatan. Muka kita kelihatan enggak? Muka kita kelihatan enggak? Kelihatan udah orang baik. Cuman kita lihat nengok ke belakang. Ya, saya nganggut-nganggutnya bukan nganggut kitanya. Kalau kita kebanggaan dah insya Allah dah kita orang-orang surga nih. Udah. Ya, cuman yang sedih benar-benar. Saya ngajak kesedihan, keprihatinan. Makanya minta duluan. Siapa itu? Jatuh di tukang anak-anak main rebana. Dia pura-pura doang main rebana pakai baju koko. Tanya subuh pada sholat subuh agak pada kesiangan. Kalau baca sholawat, waduh, Allah alaih, Allah alaih, Allahu akbar. Tanya. Muka-muka subuh kesiangan banyak banget. Saya prihatin kesian. Kalau untuk salawat-salawat, oke. Waduh, bajunya, waduh. Oh Muhammad, sallallahu alaihi. Nabi nggak banggain begitu. Nabi banggain subuhnya. Di antara 5 waktu yang Allah banggain. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuhnya gimana? Mau nggak ente terangkat derajat? Mau nggak ente jadi orang yang sukses ekonomi? Mau nggak ente yang Allah pelihara kesehatannya? Mau nggak ente yang cakep di dunia? Mau nggak ente yang dijamin nanti masuk surga? Apa ya Rasulullah? Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, guru kita, Sayyidil Walid menjawab, subuh rutinin berjamaah. Subuh rutinin berjamaah. Subuh rutinin berjamaah dekat musala Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ada nggak dari sini 5 kilo? Bukan maghribnya dibanggain, bukan isanya dibanggain. Dia bisa zohor berjamaah, asar berjamaah, cakep, maghrib berjamaah bagus, isya berjamaah bagus. Yang paling dibanggain oleh Allah, malaikat yang malam mau pulang, kata malaikat yang malam, ya Allah, aku saksikan mereka lagi sholat subuh. Malaikat yang jaga siang bertemu, masyhuda, bersaksi semuanya, jadi pada ngeliatin. Kami akan nunggu dunia, aku datang mereka lagi sholat ya Allah. Jadi pertama ingin bahagia, dunia yang berubah-berubah, baik orang tua, saya cuma mengajak. Tingkatkan apa setelah tahun baru ini? Umrah asal punya duit gampang dah. Olahraga kalau punya alat olahraga gampang dah. Bini yang udah meninggal dunia asal pintar punya duit, pintar ngelayu dapat dah insya Allah. Alhamdulillah saya punya besan, mudah-mudahan ada gantinya alhamdulillah. Kalau yang dulu barangkali Avanza, gantinya mudah-mudahan adalah bukan Avanza, bukan. Apa namanya yang beli gede lagi? Bukan Innova, ada lagi apa? Kalau soal dunia yang penting pengen pintar-pintaran lah. Ya mudah-mudahan beliau nih ada gantinya. Ibu Nurella bangga, senang. Ada yang ngurus, anak jangan nggak boleh marah. Saya dulu ngalamin begitu, jadi nyimpang dikit. Dulu anak saya marah, saya bilang, lu batas ngasih makan doang pagi, lu batas makan siang doang ngasih makan. Batas badan gua sakit ngerokin, lu pada pulang kan punya anak, ngurus anak-anak masing-masing. Kaos ganti kaos yang kemarin habis ceramah kena keringat, siapa yang bakal nyuciin?
Pada masing-masing, Ali pulang, Mila pulang, Dina pulang. Jengkel bagaimana? Ibu malah senang bapaknya punya pasangan baru, solehah, girang alhamdulillah secara roh, bukan secara nafsu. Alhamdulillah laki gua ada yang ngurus. Sedih itu bapak saat nggak punya pasangan, ya Allah, gua kagak ada yang ngurus, kagak ada, anak-anak pada sibuk. Sibuk bukan sibuk pada dagang, sibuk nganggur main HP. Ya, apa gua sian banget. Tuh, jadi maaf nih, kalau soal dunia gampang dah insya Allah. Ada usaha, ada kemauan, ada keberanian. Ada usaha, ada kemauan, ada keberanian. Manjadah, sungguh-sungguh dapat insya Allah. Alhamdulillah saya punya besan, mudah-mudahan bakal dapat, mudah-mudahan. Dari mukanya kelihatan sih. Rada nyengir dikit alhamdulillah. Anak doain aja dah ya. Jadi kembali ke masalah. Nah jadi kita ini adalah PR kita di tahun ini adalah sholat. Bagaimana anak kita jemaah? Kitanya penting, kita perlu, kita penting, kita perlu, kita penting, kita perlu Allah kita. Kita perlu Allah. Tambah lagi dah, benar-benar tambah lagi penyakit kita bermasalah. Ngadu sama dokter macam-macam, obatnya di percobaan mulu. Ini Pak kali Pak, dosis ini Pak. Sama Allah yang minta kasih tahu. Jadi dengan ada yang kita bangun malam jamaah benar-benar apa yang kita keluhkan Allah hilangin pelan-pelan. Yang kedua, orang bahagia dalam barzah, apa itu? Qiraatul Quran. Senang baca Quran. Yang kita tingkatkan bukan main HP, baca Quran. Kita ini termasuk saya udah kelompok umur wal asri ini. Wal asri ini bukan wal zuhur, wal asri. Jelek dah orang tuh masih kongko diem ngerokok, main gaple, main catur. Bukan masanya udah sekarang kita ini. Lihat muka juga jelek muka kita dibandingin dulu waktu kita di SD. Ayo kita udah masa kuburan udah masa kuburan. Tiap habis subuh baca Quran biar selembar. Habis duha selembar. Kesono dah arahnya. Pernah nggak satu tahun ini berapa kali hatam? Kalau nggak pernah hatam setahun rugi, kita rugi. Apes umur. Ayo ini tahun-tahun baru. Bacaan kita sendiri jangan Yasin. Yasin mah Al-Quran itu rutin kita malam Jumat. Yang sudah baca Quran apaan? Yasin. Bacaan kita dari Lam Mim sampai habis. Yarin 5 bulan. Bacaan kita sendiri. Itu yang kita banggain. Nanti di kubur bakal ditanya, ma imamuka, siapa pedomanmu? Imammu siapa? Quran. Berapa kali kau hatam baca Quran? Nah, enggak, kan ngurus yang cuci mulu, jalan makan bakso mulu, pangsit, mengrokok, main catur, main HP. Mata lu untuk apa lu? Odong malaikat yang bengis banget. Udah tua bangka bukan baca Quran. Malaikat, hati saya jarang ngaji, saya belum nggak dengar gini, cuma tahlilan doang datang malaikat. Baca Quran makanya. Tuh, ini malaikat yang syidad, malaikat yang galak. Iramanya bukan kayak itu lagi, itu contoh doang. Jangan sampai kita dalam hidup kita nggak pernah hatam Quran. Ya Allah, rugi. Saya hanya menyabat doang dikit. Obat ini, biar besok habis subuh kita buka Quran kita sendiri, baca Quran. Jangan sampai kita minta dibacain Quran, kita baca sendiri, modal kita sendiri. Orang bahagia, sholat nggak ditinggal, tambah malam. Kedua baca Quran, yang terakhir harus 4. Yang ketiga adalah kasratus sedekah, banyakin sedekah. Biar satu hari 5.000. Orang yang pelit nggak ada yang doain. Rizki bukan bikin tambah, bikin dikit. Ayam gak demen orang pelit. Tapi ayam sama orang yang bares, dia nyebarin namanya itu gabah atau beras, diginin doang, nguber. Kenapa? Orang bares lewat habis subuh. Coba orang pelit, kata jangan mau, dia pelit. Orang yang mukanya pelit ketahuan kebe mau mogok. Senyum kagak, diem begitu. Ayo bares untuk sedekah. Ayo bares, ada orang amin kasih duit. Punya duit 5.000 kasih. Atuari jangan sampai kagak bersedekah. Ada doa orang terakhir. Kasratut tasbih, banyakin zikir dan tasbih. Ini bulan Ramadan. Ini bulan Rajab. Rabbil firli warhamni.
Nah, saya kira cukup sekian ya. Mudah-mudahan Pak Yanto dengan keluarga Allah berikan kebahagiaan. Almarhumah Ibu Nurlela ya, Allah maghfirah dalam kuburnya. Anak-anaknya jangan sampai melupakan ibu, ziarah kuburan ibu. Kemudian sedekah niat untuk ibu, baca Quran niat untuk ibu. Anak yang begitu tuh Allah akan bukakan rezeki, akan berkah. Cukup kiranya, mohon maaf saya karena ada janji tadi, mohon maaf ini besan ya, saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan ini yang baca maulid ini karena udah agak malam dikit, jangan malam jangan semua dibaca. Ente harus tahu sikon, tuh kebaca maulid. Ustaz suka marah tuh, dia anak muda baca semua qasidah dibaca. Ente mah enak, orang tua pengen kencing, pengen makan macam-macamnya. Yang bagus anak muda baca maulid tausik, jangan lama-lama, 2 pasal cukup udah. Sallallahu, demen nggak begitu? Dia baca qasidah, dia doang yang ngerti, kita nggak ngerti. Kita nggak lama amat ini. Hei anak muda, ya baca ini bukan kita latihan, sekedar ngarat-barokan keberkahan, baca sholawat ya 2 pasal cukup, sallallahu alaihi Muhammad, dapat berkah dan orang-orang pada demen. Kenapa? Tahu sikon. Cukup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.